Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Tribuners. Jumpa lagi dengan saya Pak Rizal Syam tentunya di Live Report Tribun Timur. Seperti biasa setiap pukul 2 atau pukul 14 kita akan ada laporan dari jurnalis-jurnalis Tribun Timur yang tersebar di berbagai daerah di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Nah, pada hari ini Sabtu 17 Juli 2021 kita akan ada laporan dari wartawan Tribun Timur dari Kabupaten Takalar, ada Ari Mariadi, di mana saat ini di Takalar sedang berlangsung musyawarah daerah atau musda Partai Golkar yang tengah berlangsung saat ini di Galeso, Kabupaten Takalar. Untuk informasi lebih jelas terkait proses berjalannya musda di Kabupaten Musda Golkar Takalar, kita sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Timur Ari Mariadi dari lokasi musda. Selamat siang, Ari Mariadi. Ya, selamat siang, Kak Farisal. Baik, Ari Mariadi saat ini lagi berada di lokasi musda Partai Golkar di Takalar, tepatnya di Galeso. Bisa diceritakan Ari seperti apa proses atau jalannya hingga hari ini? Ya, baik, terima kasih Kak Farisal. Baik, Tribuners, perlu saya laporkan bahwa hari ini Partai Golkar Sulsel kembali melanjutkan gelaran musyawarah daerah. Untuk saat ini giliran Kabupaten Takalar yang digelar setelah sebelumnya 15 kabupaten kota. Dalam forum musda tersebut tadi Ketua Golkar Sulsel Tovan Pawe mulai memanaskan mesin untuk menghadapi pemilu Pilpres dan Pilgub Sulsel 2024. Dalam forum tersebut yang melahirkan Ketua Zulkarnain Arif, Tovan Pawe mulai menyampaikan target bahwa Takalar harus menjadi mesin lumbung suara bagi Golkar di wilayah selatan, utamanya di penyangga Golkar di selatan, khususnya dari Makassar sampai ke Selayar, dan Takalar ini termasuk di dalamnya. Dalam kesempatan itu, Tovan Pawe mulai memberikan target, memberi instruksi kepada kader ternyata untuk memenangkan mengampanyekan Airlangga Hartarto sebagai calon presiden usungan Golkar di 2024 mendatang, termasuk persiapan memenangkan pemilihan gubernur Sulsel 2024 hingga pemilihan legislatif dan pilkada pemilihan Bupati Takalar di 2024. Tadi sudah mulai disampaikan, dibahas oleh Tovan Pawe dalam forum. Seperti itu, Kak Farisal. Baik, Ari. Ketua Partai Golkar Tovan Pawe memberi target kepada Partai Golkar Takalar untuk mengambil ancang-ancang terkait Pilpres, Pilgub, dan Pilkada. Yeah. Bisa dijelaskan lebih detail target-target apa yang dipesankan oleh Tovan Pawe kepada para pengurus Partai Golkar di Takalar, dan apa yang ingin dicapai di Tovan Pawe itu sendiri? Baik, Kak Farisal, tadi disampaikan oleh Tovan Pawe mulai menargetkan untuk ambisi memenangkan kekuasaan, mulai pemilihan umum legislatif, pemilihan umum presiden, pemilihan gubernur, hingga pemilihan Bupati Takalar nantinya yang semuanya nanti akan digelar di 2024. Itu sudah mulai disampaikan dalam forum tadi, dan ketua terpilih dalam hal ini Zulkarnain Arif tadi menyampaikan target untuk meraih kursi, menambah kursi bagi kursi legislatif Golkar, mulai dari di DPR RI katanya ingin menargetkan yang sebelumnya 1 kursi di Dapil 1 Sulsel menaik menjadi 2 kursi. Begitupun katanya untuk DPRD Sulsel di Dapil 3 yang meliputi Goa Takalar ingin dinaikkan dari 1 kursi menjadi 2 kursi. Begitupun katanya untuk pemilu legislatif Kabupaten Takalar untuk menaikkan kursi sebanyak-banyaknya menjadi 10 katanya dari 30 kursi. Begitupun untuk pemenangan Pilgub Sulsel 2024 katanya siap bergerak memenangkan usungan Golkar. Seperti itu, Kak Farisal. Baik, Ari Mariadi, terakhir secara umum sendiri bagaimana kesiapan Golkar menghadapi pesta demokrasi yang akan berlangsung beberapa tahun ke depan? Kesiapan Golkar baik itu pemilu legislatif maupun Pilpres. Ya. Jadi di 3 tahun menuju pemilu ini, meski terbilang masih lama, sejauh ini Golkar Sulsel masih terus melakukan musyawarah daerah untuk membenahi pengurus. Dari 24 kabupaten kota Sulsel, sejauh ini sudah 16 dengan Kabupaten Takalar, artinya masih ada
8 kabupaten lagi yang belum. Ini yang terus digenjot ternyata. Golkar terus membenahi infrastruktur katanya di lapangan. Seperti itu Kak Farisal. Baik, terima kasih Ari Mariadi laporannya dari lokasi Partai Golkar di Kabupaten Takalar. Kami menunggu update atau informasi terbaru dari lokasi Musda. Terima kasih Ari Mariadi, selamat melanjutkan tugas. Baik, Tribuners jangan kemana-mana karena kami akan kembali sesaat lagi di live report Tribun Timur. Bisa. Kembali lagi di live report Tribun Timur. Tribuners, jika tidak ada alarm bintang, Selasa, lusa, kita akan melaksanakan Hari Raya Idul Adha. Sejumlah daerah kini bersiap untuk melaksanakan Idul Adha, utamanya pelaksanaan sholat Id di masa pandemi ini. Nah, berbagai daerah melakukan persiapan untuk tetap menjalankan ibadah meskipun kita sedang berada di dalam masa pandemi. Seperti di Kabupaten Maros saat ini juga telah mempersiapkan diri untuk melaksanakan sholat Idul Adha. Untuk informasi lebih lanjutnya, jurnalis kami di Kabupaten Maros ada Nurul Hidayah akan memberikan informasi lebih lanjut. Selamat siang Nurul. Selamat siang Pak Rizal. Baik Nurul, bagaimana kesiapan pemerintah Kabupaten Maros untuk pelaksanaan sholat Idul Adha yang akan dilaksanakan pada Selasa nanti? Baik, pemerintah Kabupaten Maros telah memutuskan untuk tetap menjalankan Idul Adha pada tanggal 20 Juli mendatang, namun dengan beberapa persyaratan seperti sholat Idul Adha hanya bisa dilakukan di masjid, namun itu pun dengan kapasitas masjid hanya 50% dari total yang bisa ditampung oleh masjid tersebut. Dan yang kedua adalah khutbah hanya bisa dilakukan selama kurang lebih 15 menit dan tidak boleh lebih dari itu. Dan juga masyarakat yang akan melakukan sholat di masjid diwajibkan untuk menaati protokol kesehatan yang ketat. Dan untuk itu pemerintah Kabupaten Maros pun telah melakukan berbagai persiapan seperti nantinya Forkopimda seperti TNI dan Polri akan menurunkan anggotanya untuk berjaga di setiap masjid. Baik Nurul, selain masjid, adakah tempat-tempat yang Pemkab Maros izinkan untuk dapat melaksanakan sholat Id seperti tempat terbuka mungkin? Hingga saat ini tempat yang diusulkan hanya masjid karena untuk lapangan sendiri tidak diadakan untuk mencegah adanya kerumunan yang lebih besar di tengah pandemi COVID-19 ini. Baik, untuk Masjid Nurul, secara teknis apa-apa saja yang dipersiapkan untuk menghadapi pelaksanaan sholat Id terkait penerapan protokol kesehatan? Apa-apa yang dipersiapkan oleh panitia atau pengurus masjid? Untuk pemerintah Kabupaten Maros rencananya akan melakukan penyemprotan desinfektan di H-1 pelaksanaan Idul Adha nanti, dan untuk masjid besar akan dilakukan penyemprotan oleh Pemkab, dan masjid-masjid kecil lainnya nantinya akan diberikan cairan desinfektan yang kemudian akan dilakukan penyemprotan secara mandiri oleh pengurus masjid.
Selain itu, kepolisian dan juga TNI akan bekerja sama untuk berjaga di setiap masjid untuk mengingatkan masyarakat yang hadir di masjid untuk tetap menggunakan masker dan juga mencuci tangan serta menjaga jarak saat pelaksanaan Idul Fitri nanti. Maksud saya Idul Adha. Baik, untuk informasi lebih lanjutnya, jurnalis kami Nurul Hidayah telah melakukan wawancara dengan Bupati Maros terkait persiapan pelaksanaan Salat Idul Adha di Kabupaten Maros. Berikut wawancaranya. Pelaksanaan sholat Idul Adha. Jadi kita terima surat edaran dari Bapak Gubernur dan juga dari Menteri Agama untuk pelaksanaan itu. Dan untuk kami di sini di luar PPKM darurat itu kita tetap melaksanakan sholat Id. Tetapi sangat ada ketentuan-ketentuan yang harus dilakukan. Jadi kita sudah melihat dan menyuruh deteksi untuk Satgas COVID, di mana area-area yang kita anggap tinggi kasusnya dan klasternya kita anggap sangat dekat di klaster itu, kita mungkin tiadakan untuk salat itu. Tetapi kalau di lokasi-lokasi yang masih bisa dilaksanakan, kita laksanakan. Kalau masjid besar sendiri yang di Maros seperti apa? Kita laksanakan, tetap laksanakan dengan protokol kesehatan. Ada berapa masjid yang di Maros Kota, Pak? Sama himbauan kemarin kalau Idul Fitri, bahwa kita harap seluruh masjid dibuka supaya tidak menyatu di masjid besar. Ya, jadi kita tadi sudah disampaikan kita turunkan skala ukurannya itu sampai di tingkat dusun. Jadi nanti semua dusun, semua perumahan, semua masjid bisa dibuka. Tapi hitungannya bagaimana itu, Pak? Ya, ini kita akan takor besok dengan seluruh kepala desa untuk menyampaikan rekomendasi. Hitungannya seperti apa mungkin? Apakah kasusnya per dusun atau mungkin dilihat dari berapa jumlah yang terkena atau jumlah rumah kan kalau hitungannya? Jumlah rumah. Jadi kalau jumlah rumah kita lihat klasternya di situ tinggi, maka kita akan pertimbangkan supaya tidak dilaksanakan. Tapi kalau untuk sementara dideteksi, ini masih kita sementara, ya ada satu perumahan misalnya di Moncongwe yang agak tinggi. Ya ini masih untuk sementara kita lagi deteksi apakah memang dia masuk zona merah atau. Pak, dilakukan penyemprotan. Bisa jadi mereka ditiadakan. Ya bisa jadi kalau memang di situ dianggap tinggi. Ada penyemprotan mungkin disinfektan ke masjid-masjid sebelum penyemprotan seperti Idul Fitri. Oh iya, kita lakukan. Jadi semua protokol kesehatan kita lakukan. Kita lakukan harapkan penyemprotan. Yang kedua, setiap masjid kita harapkan Satgas Covid-nya ada. Ya, itu dari pengurus masjid ya, Pak? Ya, pengurus masjid dan juga dari pemerintah desa setempat. Pak, maksimal isinya masjid itu kapasitas masjidnya berapa, Pak? Di surat edaran maksimalnya sampai paling tinggi 50%, 30 sampai 50% dari kapasitas ya. Pak, apakah akan ada dilaksanakan sholat Id di lapangan, Pak? Sholat Id di lapangan untuk sementara kita berharap di masjid. Ya karena kita khawatirnya takutnya kerumunan itu. Kecuali kalau panitia setempat berani ataupun mengatur. Jadi Tribuners mempertimbangkan kasus COVID di Maros yang terus meningkat, Bupati Maros menghimbau kepada masyarakat agar melakukan sholat Id di masjid sekitar rumahnya saja dan tidak memaksakan diri untuk melaksanakan sholat Id di pusat kota seperti itu. Dan untuk seperti yang saya katakan tadi, kapasitas masjid yang nantinya hanya akan dibatasi dengan total 50% dari kapasitas dari masjid tersebut. Dan selain itu, untuk saat pelaksanaan nanti rencananya satu saf itu akan dibatasi dengan satu sajadah seperti itu. Kembali ke studio. Baik, terima kasih Nurul Hidayah atas laporannya dari Kabupaten Maros. Tribuners, sekian live report hari ini. Seperti biasa kita berjumpa besok di waktu yang sama dan tentunya tetap di channel YouTube Tribun Timur dan fanpage Facebook Tribun Timur Berita Online Makassar. Saya Farisal Syah undur diri.
tetap patuhi protokol kesehatan di masa pandemi. Semoga kita tetap dalam keadaan sehat walafiat. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke,